Hubungan asmara terasa lebih lega bila mendapat restu dari orang tua. Itulah yang tengah menjadi tantangan bagi pasangan Thorik Halilintar dan kekasihnya Fuji. Meskipun orang tuanya sudah pulang ke Indonesia, tapi hingga saat ini Thorik pun tidak kunjung membawa Fuji untuk bertemu keluarganya. Bahkan diketahui, Thorik sendiri seakan bingung untuk memperkenalkan Fuji ke hadapan keluarganya. Belum sempat bertemu, tiba-tiba Ibunda Thorik Lenggogeni Faruk mengeluarkan sebuah maklumat berisi kriteria menantu keluarga Gen Halilintar. Ada 4 poin yang digadang-gadang jika hal tersebut ditujukan kepada Fuji sebagai syarat untuk mendekati Thorik. Tidak hanya itu, diduga itu merupakan sebuah pesan yang menjadi pintu utama bagi Fuji untuk mampu mendekati keluarga Gen Halilintar. Lalu, bagaimana tanggapan Fuji maupun Haji Faisal terkait kabar tersebut? Di tengah perjuangan Fuji dan Thorik untuk bisa bertemu dengan keluarga Gen Halilintar, kabar yang tidak kalah heboh pun juga mewarnai keseharian Ibu Dewi, istri Haji Faisal. Diketahui, kini Ibu Dewi pun fokus untuk berdagang, terutama lewat media sosial. Tapi, beberapa hari lalu ketika tengah berjualan melalui siaran langsung di akun media sosialnya, ia pun mengalami kejadian tidak menyenangkan. Dituding numpang jadi artis dadakan, Ibu Dewi pun dituding terkenal lewat jalur musibah. Tidak hanya itu saja, ia pun juga dicerca lantaran dinilai memanfaatkan Fuji yang tengah naik daun. Sontak ketika mendengar hal tersebut, Ibu Dewi pun tidak kuasa menahan air mata. Lalu seperti apa tanggapan Haji Faisal ketika melihat istrinya dibuat sedih netizen? Beranjak dari Ibu Dewi, putra mereka Frans pun juga dikabarkan tengah dimabuk asmara. Diketahui, beberapa waktu lalu ia pun sempat dijodohkan dengan Marisha Icha, tapi tidak kunjung muncul kejelasan. Di tengah kabar hangat itu pun, tiba-tiba saja muncul sosok Natalie Holscher yang dikadang-kadang justru berjodoh dengan Frans Faisal. Sontak saja keberadaan Frans di antara dua wanita pun menjadi sorotan. Berawal dari kolaborasi konten, siapa sangka justru Frans dan Natalie pun diisukan berjodoh. Apalagi sederet kehangatan pun menjadi sebuah bukti seperti ada hubungan spesial di antara keduanya. Lantas, bagaimana Haji Faisal menanggapi hal tersebut? Dan siapakah wanita yang direstui Haji Faisal untuk mendampingi Frans seumur hidupnya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Restu orang tua begitu penting dalam hubungan asmara. Itu pula yang tengah diusahakan oleh pasangan Fuji dengan Thorik Halilintar. Diketahui, Thorik belum juga sempat mengajak Fuji untuk bertemu keluarganya. Padahal sudah hampir 1 bulan Gen Halilintar pulang ke Indonesia. Belum sempat bertemu, justru muncul sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh Ibunda Thorik yakni Lenggogeni Faruk. Ia pun mengatakan ada 4 syarat yang harus dipenuhi bila seseorang ingin menjadi menantu keluarga Gen Halilintar. Sontak saja banyak orang pun mengira pernyataan tegas itu dilontarkan kepada Fuji. Diduga Lenggogeni memberi isyarat bahwa Fuji belum memenuhi kriteria menantu idaman. Lalu bagaimana tanggapan Haji Faisal? Gimana Sai? Rencana ketemu kapan nggak?
Kapan Tuhan mengizinkan? Ya udah nggak apa-apa, mungkin sibuk. Belum ada kesempatan kali keluarga. Ya, by handphone aja dan sering chattingan di grup. Kenapa jarang ketemu Kak? Mungkin sama Amin Ubi? Apa jadwalnya yang padat atau seperti apa? Kayaknya ya, karena kan mereka jauh, sempat jauh banget kan dia. Ngapain anak saya minta izin? Itu bukan anak saya yang mau nyodor-nyodorkan dirinya. Oh ya begini. Tapi si Torik itu sendiri yang menempel, yang apa ke anak saya. Rasanya anak saya ada seseorang yang mencintai dia, yang menyayangi dia, yang menyukai dia. Dia terima. Saya merasa bukan masa tersinggung ya. Saya bukanlah merasa tersinggung. Saya merasa ya kita selaku orang tua rasanya bukanlah seperti itu. Sifat di saya, di orang lain Allahu a'lam. Kenapa? Karena di saya kalau demi kebahagiaan, demi ketentraman, demi kesenangan anak saya, kalau saya tanggap saya dalam hal itu. Artinya tanggap saya korbankan ego saya. Kan memang orangnya yang suka. Artinya kan orangnya yang ingin sama anak saya. Soal keluarganya itu ya kita lain lagi persoalannya kan begitu. Kalau untuk itu aku masih belum tahu karena kan masih pacaran muda, masih belum ada setahun malah kan. Jadi aku juga masih no comment lah kalau untuk hal itu. Tentu, munculnya pernyataan Lenggo Geni Faruk seketika jadi perhatian terutama bagi pasangan Fuji dan Torik. Apalagi, Fuji dan Torik pun sampai sekarang belum sempat bertemu dengan kedua orang tua Torik. Tidak ambil pusing, Fuji dan Torik pun putuskan untuk fokus berjuang demi impian mereka di masa depan kelak. Lalu, langkah apa yang dilakukan Torik untuk menanggapi pernyataan orang tuanya soal kriteria menantu idaman? Mereka belum ada mau keseriusan apa-apa mungkin niatnya. Kalau mereka ada, misalnya Torik ada keseriusan ya pasti dia akan ngelakuin sesuatu lah. Kedua belah pihak ya, misalnya dari anak-anak kan pasti orang tua cuma nungguin aja nih anaknya ada keseriusan nggak, apalagi kan kalau orang tua aku memang tipikalnya nggak suka kayak pengennya apa-apa halal gitu loh. Waktu itu udah sempet janjian mau ketemu segala macam tapi belum ketemu aja nih. Insya Allah. Doain ya. Abia mau miskin sekarang lagi sering-seringnya di luar kota ya, jadi jarang banget ketemu sama aku banyak. Aku atau Bang Hatta jarang. Ya, by handphone aja dan sering chattingan di grup. Kenapa jarang ketemu Kak? Mungkin sama Amin Ubi? Apa jadwalnya yang padat atau seperti apa? Kayaknya ya, karena kan mereka jauh, sempat jauh banget kan di luar negeri, terus kerjaan juga belum banyak yang diselesain di sini, jadi kayak mereka keliling-keliling untuk menyelesaikan apa yang harus diselesaikan. Keluarga di Indonesia tapi di luar kota aja semua. Luar kota aja. Tapi sudah mengajak Fuji untuk bertemu. Udah, sementara ya kita menjalankan hubungan kita dengan sepenuh hati aja sih. Terus semoga hubungannya terus membawa dampak positif bagi satu sama yang lain. Udah kerja bareng. Terus kadang-kadang juga kerja bareng juga sama keluarga. Tidak ada masalah ya. Tidaklah perlu terlalu dibesar-besarkan ya. Kenapa? Karena terus terang aja, bukanlah kita inginnya ke situ. Bukanlah kita ingin ya ke orang itu, tapi pendek cerita kan si Torik sendiri yang mau ke kita. Lakukan siaran langsung dari akun media sosial, Dewi Zuriati pun justru banjir hujatan. Lalu seperti apa curahan hatinya usai dibuat menangis oleh warganet? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Saksikan Intens, udah kayak minum obat ya, sehari 3 kali. Oke, pokoknya ini berita terupdate di Intens. Oke, pokoknya jangan lupa di like, subscribe, and comment.
Beranjak dari perjuangan Thorik dan Fuji demi mendapat restu dari Lenggogeni Faruk dan Halilintar Anovial Asmit, ada kabar mengejutkan dari ibunda Fuji. Dewi Zuriati diketahui baru saja mengalami kejadian tidak menyenangkan. Rupanya ia mendapat cacian dan hujatan pedas dari warganet. Hal itu terjadi saat ia mengadakan siaran langsung di akun media sosial miliknya. Niat hati berjualan, alih-alih mendapat pesanan, justru Dewi pun mendapatkan hujatan. Ia pun dituding numpang terkenal dari musibah yang dialami putranya. Tidak hanya itu saja, Ibu Dewi pun juga dikatakan memanfaatkan nama Fuji yang tengah naik daun. Membaca pesan dari warganet, seketika itu juga Ibu Dewi pun langsung sedih, bahkan tidak kuasa untuk menahan air matanya. Inilah tangisan curahan hati Ibu Dewi usai dihujat warganet. Kalau bisa ditukar, anak kami dikembalikan lagi, nggak apa-apa. Mama memang pengen mengabaikan aja ya, tapi setiap Mama live ada aja orang yang menghujat Mama. Sekeluarga jadi artis dadakan, itu enak banget melalui ini. Kami bersusah payah mengembalikan jiwa kami yang terluka. Tentu, viralnya Ibu Dewi yang menangis saat siaran langsung pun juga terdengar di telinga keluarganya. Tidak terkecuali sang suami Haji Faisal. Sebagai suami, ia pun juga menaruh perhatian pada apa yang terjadi di sosok istri tercintanya. Berikan tanggapan terkait apa yang terjadi pada istrinya. Benarkah ia pun marah dan juga tidak terima atas hujatan serta cacian warganet? Kita kadang-kadang juga tak habis pikir ya. Kenapa sih orang selalu menyinyirkan kita ya? Artinya banyak komentar-komentar ataupun ya postingan kadang-kadang rasanya tidak tepatlah dialamatkan ke kita ya. Selalu isinya itu seakan-akan menghujat kita ya. Ada apa sih ya? Padahal kita rasanya tidaklah merugikan orang sejauh ini ya. Selama ini atau Oma ya sudah mencoba menahan diri. Saya mencoba menahan diri, keluarga semuanya mencoba menahan diri ya. Tapi namun selalu pancingan-pancingan itu didatangkan ke kita. Kadang Oma terbawa arus dia, jadi sehingga dia agak sedih ya mendengarnya, sedih dia. Kenapa, ada apa orang? Maunya apa sih sebenarnya? Apa sih yang harus kami lakukan maunya? Apakah dia maunya kami ini diam saja di rumah meratapi atau dalam meratapi duka yang terjadi ini? Apakah maunya begitu? Sehingga kami menjadi down. Saya selaku kepala keluarga tentu memberikan suatu pemahaman kepada keluarga saya semuanya. Kami kan musibah yang kami hadapin ini kan sangat berat ya. Menurut saya sangat berat kami. Sehingga saya berilah pemahaman-pemahaman kepada anak saya, kepada istri saya agar kuat dan kekar ya menghadapi ini. Pertama ya demi cucu. Kan gak ada yang salah dalam hal itu. Semuanya kami lakukan tuh rasanya bertempat ya. Di balik kemesraan Fuji dan Thorik, Franz Faisal pun juga tidak kalah mencuri perhatian. Berada di antara dua janda, siapakah yang akan dipilih dan mendapatkan restu dari Haji Faisal? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo pemirsa Intens, apa kabar? Gue Jeffrey Nicole. Jangan lupa saksikan Intens Investigasi 3 kali sehari. Dan jangan lupa buat like, comment, dan subscribe. Terlepas dari kabar Thorik dan Fuji yang belum mendapat restu dari keluarga Gen Halilintar, Franz Faisal juga tidak kalah mencuri perhatian.
Diketahui lika-liku percintaan Frans menyorot perhatian publik. Usai sempat dikabarkan dekat dengan Marisha Icha, tapi hubungan mereka pun tidak kunjung menemui kejelasan. Padahal, keduanya pun kerap memanggil dengan sebutan sayang. Seakan tidak ingin menanti lama, tiba-tiba saja Frans pun seperti membuka hati dengan kedatangan Natalie Holster. Muncul bak merebut posisi Marisha Icha yang sebelumnya dekat dengan Frans. Lantas, kehadiran Natalie pun juga mencuri perhatian. Lalu seperti apa tanggapan Haji Faisal ketika melihat kedekatan Natalie dengan putranya? Kedekatan mereka itu semata-mata karena ya orang pihak sana baik. Kalian kan tahu kan, sama Pak Haji kan sudah tahu. Pak Haji ini gampang dekat sama orang, sama siapa aja. Pak Haji ini welcome aja semua. Hasil pertemuan saya pertama waktu itu, saya rasa dia orang baik dan orang yang sejauh ini tidak ada masalah bagi dia. Saya sih nilainya perempuan yang bertanggung jawab. Ya namun demikian, pendek jodohnya dengan seseorang, kita tidak bisa menyalahkan siapa-siapa. Yang penting jangan terlalu tinggi egonya. Asal perempuan itu mau mendengar, mau diberi masukan, insya Allah siapapun bagi Bapak sih ya cocok-cocok aja. Sejauh orang itu bisa diberi pandangan dan kamu suka, dia suka kamu. Karena manusia tidak ada yang tidak bersalah di atas dunia ini. Semua manusia itu bersalah. Tapi mau nggak dia memperbaiki kesalahannya? Mau nggak dia dibenari? Kalau dia tidak mau diberi pembenaran, mau ditunjuki, mau diarahkan, ya memang saya tidak cocok kalau dia tidak mau. Tapi kalau mau, bagi saya itu udah perempuan baik bagi saya. Terus aku sekarang ini lagi introvertnya ya gitu ya. Jadi kayak kan sekarang udah status kayak gini, emang udah aku kayak gini loh. Kadang suka yang kayak gitu loh. Jadi yang deket-deket nggak tahu dia itu termasuk deket apa enggak. Aku lagi insecure kayak gitu. Malu-maluin aja pokoknya. Pede aja, yang penting malu-maluin udah gue penting udah pedein aja. Akhirnya, melihat kedekatan yang terjadi antara Frans dengan Natalie Holster, Frans pun angkat bicara. Ia menegaskan status hubungannya dengan Natalie Holster selama ini. Apalagi yang begitu mencuri perhatian, Atzam pun dekat dan digadang-gadang sebagai ayah sambung bagi Atzam. Tentu saja, jika hal tersebut tidak lepas dari pandangan Haji Faisal sendiri. Lalu melihat dua wanita yang dekat dengan putranya, alhasil Haji Faisal pun juga angkat bicara. Kira-kira siapakah yang akan dipilih dan mendapatkan restu sebagai pasangan bagi masa depan Frans nantinya? Natalie juga masih berteman sama aku kok, sama teman-teman kayak biasa aja. Kan kita cuma konten gitu, kan itu bermula dari awal. Yang pas lagi datang tuh Natalie ke rumah mama konten dan mau bikin masak-masakan, ya kan. Jadi kebetulan dimasakin sama mama, diajarin gitu. Begitu dong, terus habis itu aku megang Atzam, netizen langsung ngomong gitu, jodoh-jodoh. Atzam emang sama orang mungkin aku nggak tahu sih sama orang tahu gimana, cuman pas lagi aku pegang ya bisa aku pegang gitu. Mungkin karena kebiasaan megang gala juga. Menurutku Icha sama Natalie itu sama-sama orang baik gitu loh, penyayang sama anaknya gitu loh. Ya aku kan suka juga sama, kalau misalnya aku kan punya gala juga, jatuhnya aku juga single father juga gitu loh. Aku ngurusin gala juga dan mereka ke gala juga baik gitu loh. Perasaan aku ya harus tetap terus semangat terus, semangat terus, balik lagi lihat ke depan, kita memandangnya ke depan, jangan nengok lagi ke belakang. Mereka adalah perempuan-perempuan yang baik, perempuan-perempuan yang mandiri, perempuan-perempuan yang bertanggung jawab kalau menurut saya sih ya. Apalagi Marissa ya. Saya sudah bergaul sudah setahun sama dia. Ya belum ada saya menemukan sampai sejauh ini ya kelemahan-kelemahan dari dia, hal-hal yang kurang baik dari dia sejauh saya bergaul. Allahu alam lah, masa yang dulu Allahu alam, hanya Tuhan yang dengan dirinya yang tahu ya. Jadi dia perempuan yang baik dan dengan anak saya itu hanya kan sekedar
Ya karena dia sudah menganggap saya sebagai seperti papanya. Ya tentu dengan anak saya tentu dia dekat. Memilih Marissa Ica atau Natali? Itu yang paling cocok menurut Pak Haji. Jawabannya ini, kita serahkan kepada Yang Maha Kuasa. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.